Bali, Banyuwangi, Batam, itu daerah-daerah strategis. Kita bersyukur di Banyuwangi ini banyak ulama. Kita bersyukur di Banyuwangi ini banyak ahli berzikir dan banyak aulia, banyak para kiai, banyak para santri. Ini kita syukuri. Melihat geografisnya Banyuwangi itu dekat dengan Bali. Kita bersyukur banyak habaib. Saya tanya tadi, di Bali ini, di Banyuwangi, habaib tidak kurang dari 300 kakak kalau tidak salah. Betul Bibi ya? Sekitar 300 kakak. Berarti jumlah yang cukup besar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi. Semoga dengan pembacaan sholawat tadi menambah kecintaan kita kepada baginda kita, dan kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Ahlan wa sahlan kepada Habib Abdul Qadir bin Hadi Al-Hadar dari Banyuwangi yang telah sudi hadir di acara kita pada malam hari ini. Menempati acara inti, yakni ceramah agama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, Pondok Pesantren An-Nur dari Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, para ulama, khususnya para habaib, para sadat, Bapak Koramil atau yang wakili dari Babinsa, Bapak Kapolsek atau yang wakili Jamaah Masjid Jami Ar-Rawdah Ar-Rawdah, semoga diberkahi Allah, dimakmurkan masjid ini dan penduduk yang ada di sini dimakmurkan agamanya oleh Allah, dimakmurkan dunianya, dimakmurkan akhiratnya, diberikan kelancaran rezeki, diberikan ilmu yang berkah, hidup yang bahagia, diridhai Allah, dicintai manusia, dan terpenting dicintai Rasulullah, dan lebih penting lagi dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Rawdah. Rawdah itu artinya taman atau kebun. Maka kalau orang baik, kuburnya orang beriman, itu menjadi Raudhatul Jannah, taman surga. Itu kalau matinya beriman. Habis sholat meninggal dunia, kuburannya menjadi Raudhatul Jannah. Habis baca Al-Quran meninggal dunia, kuburnya menjadi taman surga. Tapi kalau habis bertengkar meninggal dunia, kuburnya belum tentu menjadi taman surga. Habis berjudi meninggal dunia, belum tentu kuburnya menjadi Raudhatul Jannah. Ada satu ulama dari Beirut bernama Yusuf An-Nabhani. Siapa? Yusuf An-Nabhani, Sayyid Yusuf An-Nabhani, mengarang kitab berjudul Riyadul Jannah. Ialah taman-taman surga, kumpulan doa-doa dari Al-Quran dan kumpulan doa-doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
diberi nama Riyadul Jannah, taman-taman surga. Dulu di Makkah, Madinah, persisnya di Makkah, ada kumpulan ulama Indonesia yang berdiskusi. Kumpulan ulama Indonesia yang berdiskusi. Di sana ada Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, asli dari daerah kami Lasem. Di sana ada Kiai Ali Maksur Jogja Kerapiak, Rais MNU, juga lahir dari daerah kami, daerah Lasem. Di sana dipimpin Syekh Masduki Lasem. Di Mekah diskusi ulama itu diberi nama kumpulan Raudhah. Kumpulan apa? Raudhah. Taman ilmu, taman ibadah, taman surga. Dan orang yang berilmu, mati berilmu, itu luar biasa. Tapi kalau begini, mati, pengalaman dunia, kering ilmu agama, dengan mati tidak pengalaman dunia, tapi penuh ilmu agama. Ada orang mati, yang satu penuh pengalaman dunia, tapi sama sekali tidak tahu agama. Yang satu tahu agama, tapi tidak pengalaman dunia. Pilih mana? Pilih mana? Pengalaman dunia, tidak tahu agama, atau tahu agama, tidak pengalaman dunia. Kalau dua-duanya berat, kalau salah satu pilih mana? Kalau melihat Habibie, Habibie itu orang teknolog. Dia sangat pakar dalam teknologi. Ketika beliau berada di Mesir, lawatan beliau ke Mesir, Profesor B.J. Habibie setelah sepuh sebelum meninggal dunia, Profesor Habibie mengatakan, seandainya aku disuruh memilih antara teknologi dan agama, aku akan memilih mempelajari agama. Setelah beliau menjadi orang teknologi, beliau mengatakan, jika aku disuruh memilih setelah saya tua ini, saya menyesal. Kenapa dulu saya ahli teknologi tidak mengerti agama? Habib mengatakan, jika aku disuruh, orang yang ahli teknologi menyesali tidak tahu agama. Karena apa? Ada satu lagi, panjenenganipun Bung Tomo, pahlawan kita. Ingat Bung Tomo? Surabaya dengan gelora takbirnya, ya kan? Dengan takbirnya. Wafat, ingat saya, di Arafah. Bung Tomo itu wafat ketika menunaikan ibadah haji dan sedang wukuf di Arafah, tapi jenazahnya dibawa ke Indonesia.
Ingat waktu itu ya? Bagaimana Bung Tomo? Tidak berhentinya membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berjuang teknis tentara, tapi kemenangan di tangan Allah. Terhubung antara perjuangan dengan agama. Itu siapa Bung Tomo? Karena apa? Kalau matinya tidak ada nilai-nilai karena Allah, perjuangannya tidak menjadi taman surga. Gugur dalam perjuangan, mati dalam perjuangan, tapi tidak ada nilai karena Allah, dia hanya terpuji manusia, tapi tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya disebut pahlawan bagi manusia, tapi tidak dianggap pahlawan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mati yang baik adalah mati yang berilmu, beriman, beramal, beribadah, dan husnul khotimah, hidupnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah manusia yang kuburannya itu menjadi raudhatan min riyadil jannah, taman-taman surga. Di dalam Al-Quran, manusia yang ada di taman surga itu ada beberapa bentuk. Satu di antaranya ulil absar. Siapa? Ulil absar. Dalam Al-Quran disebut 3 kali. Berapa kali ulil absar? 3 kali. Yang kedua disebut ulil nuha. Dalam Al-Quran 2 kali. Yang ketiga ulul albab dan ulil albab. Dalam Al-Quran 16 kali. Pernah menghitung? Belum pernah menghitung? Jadi ada ulil absar berapa kali? 3 kali. Ulil nuha berapa kali? 2 kali. Ulul albab dan ulil albab total berapa? 16 kali. Inilah orang-orang yang di raudhahnya Allah. Ini orang-orang yang di taman surganya Allah. Satu, ulil absar. Orang yang punya absar. Absar itu apa? Absar itu bimaknal basair. Biasanya absar itu mata luar. Mata kita yang luar ini namanya absar. Kalau mata hati basair. Ya kan? Mata kita yang luar ini bahasa Arabnya apa? Absar. Kalau mata jiwa, mata hati namanya apa? Basar. Tapi saya baca Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama dari Damaskus Syria, mengatakan basirah artinya pengetahuan. Al-absar bima'na al-basair, wal-basair jam'u basirah, al-basirah al-ma'rifah. Jadi al-absar pengetahuan. Ulil absar orang-orang yang punya pengetahuan. Kalau bapak dan ibu diberi karunia ilmu oleh Allah, baik ilmu agama atau ilmu umum, bawalah ilmu itu ke jalan Allah. Begitu ya. Ada yang guru pengetahuanmu, bawalah ilmu itu ke jalan Allah. Ada yang ahli matematika, bawalah ilmu itu ke jalan Allah. Ada yang ahli pengetahuan alam, bawalah ilmu itu di jalan Allah. Apalagi yang ahli agama. Yang lebih menyedihkan lagi,
ilmu agama dibawa ke jalan setan, ilmunya setan dibawa ke jalan Allah. Kalau ilmu agama dibawa ke jalan setan, bagaimana? Ayat Al-Quran dipakai untuk menyakiti orang. Ilmu agama dibawa ke jalan setan. Ada lagi ilmunya setan dibawa ke jalan Allah. Apa? Berdoa kepada Allah dicampuri dengan kemusyrikan. Memohon kepada Allah juga memohon kepada pohon. Itu berdoa dicampuri dengan kemusyrikan. Maka kita tidak, ilmunya kita bawa kepada Allah. Pengetahuan yang dianugerahkan Allah kita bawa kepada Allah. Jadilah Baikuni Indonesia, ahli atom, ahli bertasbih. Jadilah di Mekah sekarang ada namanya Syekh Nabil. Syekh Nabil itu muridnya Syekh Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Itu mengarang kitab Syarah Sunan Darimi, mengarang kitab Al-Busra, Syarah Al-Khosaisul Kubra karya Suyuti. Beliau itu siapa? Ahli kimia, tapi mengarang kitab. Paham maksud saya? Ya, beliau ahli kimia tapi mengarang apa? Mengarang kitab. Ini ulama besar. Syekh Nabil masih hidup, ahli Quran. Dia ahli Quran, tapi dia ahli kimia. Tapi kimianya dibawa ke jalan Allah. Itu namanya ulil absar. Yang kedua adalah ulil nuha. Orang-orang yang punya hati, punya akal, akalnya mencegah dari maksiat, akalnya mencegah dari kemungkaran. Itu namanya ulil nuha. Kalau kita berpikir dengan pikiran yang jernih. Mencuri itu dapat uang. Judi ya, menang. Itu sebetulnya penganiayaan. Karena dengan judi dia menyiksa diri sendiri dan menyiksa yang kalah. Kalau dia kalah, menyiksa diri sendiri. Kalau dia menang, menyiksa orang lain. Iya kan? Itu judi. Akal menolak. Jangan lakukan judi. Uang haram, syariat melarang, cocok dengan akal. Kalau di Cina, di Korea, itu orang korupsi eksekusi mati, hukumannya mati. Tapi kalau di Indonesia, kalau misalnya hukumnya itu hukuman mati bagi koruptor, tidak logis. Kenapa? Karena hukum Islamnya ditolak. Hukum Islam kan potong tangan, ya kan? Ditolak karena HAM belum menerima. Tapi kalau seandainya terjadi di Indonesia, korupsi dihukum mati, berarti melewati hukum Islam. Yang potong tangan ditolak, yang hukuman mati malah diterima. Yang enggak, HAM-nya yang tidak tepat kan? Kalau sampai HAM di Indonesia menerima hukuman mati bagi koruptor, dia berarti tidak logis.
Karena apa tidak logisnya? Hukum syariat potong tangan ditolak, hukuman mati diterima. Tidak logis. Jadi kita berpikir, maka akal kita mencegah dari kemungkaran. Minuman keras, apalagi secara geografis, Banyuwangi ini termasuk daerah yang sangat-sangat menjadi diperhitungkan di Indonesia. Banyuwangi ini daerah yang sangat diperhitungkan di Indonesia karena letak geografisnya sangat-sangat diperhitungkan. Dekat dengan Bali, transaksi apa yang menurut pandangan negara tidak dibenarkan, apa yang menurut pandangan agama tidak dibenarkan. Ini seperti Batamnya Sumatera, ya kan ya? Seperti apa Mbak? Batam, Bali, Banyuwangi, Batam, itu daerah-daerah strategis. Kita bersyukur di Banyuwangi ini banyak ulama. Kita bersyukur di Banyuwangi ini banyak ahli berzikir dan banyak aulia, banyak para kiai, banyak para santri. Ini kita syukuri. Melihat geografis Banyuwangi itu dekat dengan kita bersyukur banyak habaib. Saya tanya tadi di Bali ini, di Banyuwangi, habaib tidak kurang dari 300 kakak kalau tidak salah. Betul ya, sekitar 300 kakak. Berarti jumlah yang cukup besar. Ulil nuha, punya akal yang mencegah dari kemungkaran. Itu termasuk orang yang di taman surga. Yang ketiga adalah ulul albab dan ulil albab. Orang yang punya akal murni. Ulul albab dan ulil albab ialah orang yang punya akal murni. Apakah ada akal yang tidak murni? Saya cerita, ibu-ibu didengarkan. Ada seorang dokter di Mesir, namanya Dokter Ali Fikri. Siapa? Namanya siapa? Dokter. Cerita ada anak kecil menangis di tepi sumur. Anak kecil menangis di tepi sumur dengan suara yang keras. Anak kecil itu menangis. Pas ada orang lewat itu menghampiri si kecil yang menangis di tepi sumur. Hei anak kecil, kenapa kamu menangis? Anak kecil itu cerita, karena wadah saya kendi, tahu kendi? Kendi saya yang terbuat dari tembaga, dari bahan tambang, entah tembaga, entah emas, pokoknya kendi saya yang terbuat dari bahan mahal jatuh dalam sumur. Saya menangis karena barang saya, kendi yang berharga, jatuh ke dalam sumur. Ternyata orang yang lewat tadi perampok. Orang yang lewat itu siapa? Perampok, begal. Biasa begal, biasa perampok. Apa kira-kira dalam pikiran perampok? Kalau dikasih tahu ada kendi emas jatuh ke dalam sumur, pikirannya mau ngambil enggak? Pikirannya mau mengambil enggak? Pasti pikirannya mau mengambil. Apa betul
si kecil, kalau barang jatuh ke dalam sumur, betul Pak, kendi yang mahal jatuh dalam sumur. Hati perampok, enaknya saya terjun saja ke dalam sumur, saya akan menyelam dalam sumur, aku cari barang itu dan akan aku miliki barang itu. Si perampok itu punya rasa tamak, ya kan? Punya rasa rakus, karakter perampoknya itu timbul. Akhirnya perampok itu menyeburkan diri dalam sumur, menyelam, dicari, tidak ketemu, tidak ada kendinya. Ketika dia menyelam, barangnya perampok itu kan ada di atas sumur, ya kan? Ada tasnya, ada koper, ada uang. Dibawa lari sama anak kecil tadi. Dibawa lari sama anak kecil tadi. Perampok itu dalam hatinya ingin mengambil miliknya, harta miliknya anak kecil itu berupa wadah kendi yang mahal yang ada dalam sumur. Tidak tahunya perampok itu dijebak oleh si kecil tadi. Karena si kecil tadi itu ternyata bohong. Hanya pura-pura menangis kehilangan barang, tujuannya ingin mengambil barangnya perampok tadi. Akhirnya perampok itu naik ke dari dalam sumur. Dilihatnya, mana si kecil tadi? Sudah tidak ada. Mana tas saya? Sudah tidak ada. Koper saya tidak ada. Dompet saya tidak ada. Dibawa lari sama si kecil tadi. Kata perampok bagaimana? Ini anak kecil, gurunya perampok. Anak kecil ini gurunya apa? Perampok. Nah, ini namanya akalnya tidak murni. Punya pikiran yang tidak baik berhadapan dengan orang pikirannya jauh lebih tidak baik. Perampok ini kan pikirannya jelek, ditemukan oleh Allah dengan anak kecil yang pikirannya juga jelek. Ditemukan oleh Allah dengan anak kecil yang pikirannya juga jelek. Inilah bahaya akal yang tidak murni. Ada lagi akal yang tidak murni. Di Arab itu ada orang bernama Musa. Siapa? Musa. Maaf, bukan Musa orang sini ya. Musa dalam cerita kitab. Ada orang bernama Musa. Itu mencuri uang. Bukan Musa orang sini. Ini diceritakan dalam kitab. Bukan Nabi Musa ya. Orang bernama siapa? Musa mencuri uang. Tapi dia mencuri masih ingat sholat jamaah. Habis mencuri, barang curiannya itu dibawa. Uang, kalau di Arab itu logamnya, kalau tidak perak emas, perak emas. Logamnya kalau dinar itu logam emas, kalau dirham itu logam perak, mahal. Ya. Dibawa sama perampok, sama pencuri, namanya siapa? Musa. Bawa kantong hasil curian, dibawa, dicangklungkan di pundaknya. Dia masuk masjid, ikut sholat jamaah. Ikut apa? Sholat jamaah. Masya Allah, pencuri masih ingat sholat. Pencuri masih rajin jamaah. Namanya siapa? Musa. Ketika sedang sholat, kiainya yang baca, yang ngimami, baca ayat Al-Quran menyebut Nabi Musa. Pencurinya namanya siapa? Musa. Imam masjidnya yang sedang mengimami sholat menyebut ayat yang cerita Nabi Musa. Ayat yang dibaca begini:
Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang kau bawa di tangan kananmu wahai Musa? Ayat yang dibaca. Ini imam tidak menyangka kalau di belakangnya ada pencuri bawa uang bernama Musa. Ada pencuri bawa uang curian dicamplokkan di tangannya bernama Musa. Kebetulan imamnya baca ayat Quran. Apa yang kamu bawa di tangan kananmu wahai Musa? Pencuri itu agak pernah mondok. Jadi sedikit tahu ngaji. Akhirnya pencuri itu berpikir, dalam sholatnya itu berpikir, imamnya kok tahu ya nama saya? Berarti saya mencuri ini ketahuan sama imam masjid ini. Sampai imam masjid mengatakan, apa yang kamu bawa di tangan kananmu wahai Musa? Berarti dia tahu kalau yang saya bawa ini uang curian. Akhirnya pencuri ini takut dan uangnya itu dijatuhkan ke dalam masjid, dilemparkan dalam masjid, dia lari meninggalkan barang curiannya. Ini cerdas atau bodoh? Cerdas atau bodoh ini? Ini bodoh. Pencuri yang bodoh tapi tahu bahasa Arab. Tahu bahasa Arab tapi bodoh. Ini akalnya tidak murni. Akalnya tidak murni. Ada lagi orang yang akalnya tidak ulul albab. Dia punya orang tua, bapak dan ibu yang hadir di sini. Jika diamanati oleh Allah orang tua yang masih hidup dan keadaan udur, rawatlah dengan baik. Itu membawa berkah. Bapak-bapak punya orang tua, punya ibu umur 90, merawat ibu kandung umur 90 dengan merawat istri sendiri yang cantik lebih diistimewakan siapa? Bapak-bapak lebih mengistimewakan istrinya yang cantik atau ibu kandungnya yang umur 90? Sama-sama meninggalnya lebih sedih mana? Ditinggal ibu umur 90 atau ditinggal istri yang cantik, lebih sedih mana? Lebih sedih mana? Ditinggal mati istri yang cantik atau ditinggal mati ibunya yang umur 90? Nah, itu manusia pada umumnya ya, manusia pada umumnya. Masya Allah. Kalau akal murni berpikir, kalau istri bisa terjadi cerai, tapi kalau orang tua tidak bisa terjadi cerai. Kalau menyakiti istri juga dosa besar, tapi lebih besar lagi menyakiti ibu kandungnya sendiri. Istri sakit dengan orang tua sakit lebih diperhatikan mana? Kalau istri sakit dibawa ke dokter spesialis yang bagus, dibawa ke rumah sakit yang bagus. Tapi kalau ibu kandungnya umur 90 yang sakit, dikasih pil kita terus. Sakit masuk angin pil kita, pegel juga pil kita, darahnya naik pil kita lagi. Tidak diperhatikan. Tapi kalau istrinya yang sakit sangat diperhatikan. Ini belum punya akal murni,
bukan anak yang ulul albab dan ulil albab. Tentang baju kita, kita dikaruniai oleh Allah fashion baju. Islam anti nudis, Islam anti nudis, anti hidup telanjang, paham? Ya, Islam anti apa? Nudis, hidup telanjang. Tidak suka Islam. Islam anti liberal dalam pergaulan. Islam anti permisif, hidup bebas dalam pergaulan. Itu Islam. Tidak mau nudis, tidak mau permisif, tidak mau liberal, itu Islam. Kita punya pakaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata pertama kali turun dari langit adalah satu Adam. Yang kedua adalah pakaian. Terkait manusia, Adam diturunkan dari langit, kemudian dikasih pakaian. Qad anzalna 'alaikum libasan. Turunlah pakaian. Jadi pakaian itu menjadi ciri muslim akal murni. Dia punya pakaian, auratnya tertutup. Dia punya jilbab, kepalanya ditutup. Itu akal murni. Dia punya celana, disyukuri dipakai yang satu. Dia punya sarung, dipakai yang satu. Dia punya songkok, dipakai yang satu. Sekarang banyak orang berpakaian muslim, tapi akhlaknya belum muslim. Tapi bukan berarti kita memilih berpakaian yang bukan muslim. Tidak begitu. Karena apa? Pakaian itu penting sekali menunjukkan akal yang murni. Coba kalau kita kira-kira kalau seorang dokter menghadapi pasien dengan pakaian preman, pakai siklet, bawa pisau, penampilannya sangat elok enggak itu? Elok. Ustaz harus menunjukkan pakaian Ustaz. Karena apa? Itu akal murninya manusia. Pak polisi dengan baju polisinya sholat dalam masjid berjamaah. Sahabat saya Pak Anton Bahrul Alam, dulu Kapolda Jatim ya, pernah bermalam di rumah saya. Dia sangat santun, bajunya polisi, jamaahnya hebat, sergap jamaah. Jenderal Sugiarto, pimpinan Angkatan Udara Bintang 4, juga pernah bermalam di rumah saya. Dia ahli berjamaah dari TNI Angkatan Udara. Itu jamaahnya sergap jamaah. Meskipun jenderal pakaiannya jenderal, tapi dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tokoh NU di Afghanistan yang sekarang ini menjadi dubes duta besar Indonesia di Afghanistan, sahabat kami Mayor Jenderal Arif Rahman dari Angkatan Darat. Bagaimana dia? Masya Allah, hidupnya dalam masjid, masih menjadi dubes sampai sekarang. Hidupnya di masjid, senang ke masjid-masjid.
Ini menunjukkan apa? Seorang perwira, seorang jenderal, tapi ingat kepada Allah, itu akal murni, ulil duha, akal murni. Apalagi ulama, apalagi aulia, apalagi para kiai-kiai kita yang hadir di tengah-tengah kita atau yang sudah wafat di kota Banyuwangi ini. Banyak para ulama, banyak aulia, ilmunya menunjukkan ulil duha, ulil albab, ulil absar. Amalnya menunjukkan beliau-beliau ini ulil duha, ulil albab, ulil absar. Akhlaknya ulil albab, ulil duha, ulil absar. Banyak sekali. Saya berikan contoh. Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hanbal. Siapa? Ahmad bin Hanbal. Itu muridnya Imam Syafi'i. Beliau itu pernah mondok di Yaman. Tepatnya di kota Sana'a. Kalau Sana'a itu dalam Arabnya Son'a. Kota mana? Son'a. Kalau ditulis Latin Sana'a, itu Son'a. Ahmad bin Hanbal itu pernah mondok di Kiai Abdul Razzaq, Syekh Abdul Razzaq As-Sun'ani. Di mana? Di negara Yaman. Selama lebih kurang hampir 2 tahun. Hampir berapa? 2 tahun. Beliau kehabisan uang. Bayangkan, mencari ilmu. Beliau rumahnya Irak. Irak mondok di Yaman. Zaman itu Pak, belum ada beasiswa, belum ada pesawat, belum ada telepon, belum ada WA, belum ada internet. Masya Allah, belum ada komputer. Mondok dari luar negeri. Beliau hidup di Irak, mondok di negara Yaman. Mondok pada Syekh Abdul Razzaq As-Sun'ani selama tidak kurang hampir 2 tahun. Mondok di sana kehabisan uang. Dikasih uang sama kiainya sendiri, ditolak. Kira-kira kalian mondok kehabisan sarung, dikasih uang kiai, diterima enggak? Diterima enggak dikasih uang kiai? Diterima. Imam Ahmad tidak menerima. Dikasih uang sama Syekh Abdul Razzaq, tidak mau beli. Sampai kiainya mengatakan, sudah kalau kamu tidak mau uang saya, sudah kamu kehabisan uang di negara ini negara luar. Kamu orang Irak, mondok di Yaman, kehabisan uang, tidak punya uang bagaimana? Sudahlah kalau kamu tidak mau saya kasih uang, sudahlah, hutang. Saya kasih uang sebagai hutang, pinjam, saya pinjami uang dulu. Imam Ahmad tidak mau, karena Imam Ahmad ingin cari ilmunya, bukan mencari pinjaman uang. Syekh Abdul Razzaq kan gurunya. Saya dengan guru saya bukan cari uang dan bukan cari pinjaman uang. Maka beliau tidak mau dikasih uang, juga tidak mau dikasih pinjaman. Masya Allah. Akhirnya bagaimana? Ulama bernama Ahmad bin Hanbal ini jualan sate di negara Yaman. Jualan apa? Sate. Jadi sudah ada sate waktu itu. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal itu jualan sate. Saya baca dalam kitabnya, jualan sate. Karena kitabnya begini, daging dipotong-potong lalu dibakar. Apa kalau nggak sate? Ya kan? Daging dipotong-potong lalu dibakar. Apa itu? Sate kan? Paling mudah ya, kalau paling mudah memaknai sate.
Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal jualan sate demi ilmu, bukan mencari uang dari gurunya dikasih tidak mau, bukan cari pinjaman dari gurunya dikasih pinjaman tidak mau, tapi jualan sate supaya dapat berkahnya ilmu dari gurunya. Ini namanya orang cerdas, ulil duha, ulil albab, ulil absar. Ini orang cerdas, ya, orang cerdas, orang pinter. Masya Allah. Terakhir dari kami, dulu Kiai siapa di kota Harun, ada Kiai Harun yang di Banyuwangi, Banyuwangi kota ya, itu moros sepahnya Kiai Maksum Syafi'i, betul ya, moros sepahnya Kiai Maksum Syafi'i. Kalau Kiai Maksum Syafi'i pernah menjadi muridnya abah saya, pernah menjadi muridnya ayah saya. Kiai Maksum Syafi'i mondoknya di Mbah Maksum Lasem, tapi ikut ngaji di ayah saya. Kiai Dailami itu juga mondok di Lasem, ikut ngaji ke ayah saya. Ada lagi Kiai Banyuwangi Irfan Zidni, dulu ya ada tokoh Banyuwangi namanya siapa? Irfan Zidni, tokoh NU waktu itu, juga ada di Lasem. Kiai dulu Pak, Masya Allah, kewaliannya mudah. Karena apa? Ulil albabnya, ulul albab, ulil duha. Maka kiai-kiai dulu itu kewaliannya mudah. Saya punya catatan, rata-rata yang mondok di Termas, Ki Harun mondoknya di Termas. Termas itu di daerah Pacitan, dekat dengan Madiun ya, Pacitan ya, ya wilayah Karesidenan Madiun mungkin ya, kira-kira begitu. Kiai-kiai waktu itu mondok di Termas, ada Kiai Harun, ada Kiai Abdul Hamid Pasuruan, ada Kiai Jazuli Ploso, itu mondoknya di Termas semua. Bagaimana Termas? Masya Allah, tempatnya, tirakatnya para ulama. Bukan hanya masyhur ilmunya, bukan hanya terkenal ilmunya, tapi terkenal dengan ketirakatannya. Jadi kalau ke sana mondok harus siap tirakat. Waktu itu pondok yang lain sudah banyak, tapi tirakat itu tidak seperti di Termas. Maka Termas melahirkan banyak ulama, melahirkan banyak ulama. Itu Termas. Karena tirakatnya luar biasa. Kiai Mahrus Lirboyo kok bisa menjadi alim? Masya Allah. Kata ayah saya ketika beliau mondok di daerah saya di Kabupaten Rembang, pada Kiai Khalil Harun, Kiai Mahrus itu kadang 12 hari tidur sekali, 12 hari baru tidur, 12 hari tidak tidur, tidur 1 kali, 12 hari lagi tidak tidur lagi. Luar biasa. Kita kan tidak, tidurnya lebih banyak daripada enggak. Kalau kita tengah malam dibangunkan tahajud dengan dibangunkan dikasih uang, semangat malam. Tok 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 tok, ada orang ketok ketok
ketok pintu di tengah malam, jam 1 malam, tok. Jam 1 malam kita bukakan. Orang itu minjem uang, marah enggak? Jam 1 malam ketok pintu minjem uang, marah enggak? Jam 1 malam tok. Tengah-tengah malam mengantarkan undangan pernikahan, marah enggak? Undangan pernikahan diantarkan jam 1 malam, marah enggak itu? Tapi kalau ketok jam 1 malam dibukakan ngasih uang 1 juta, marah enggak? Enggak marah. Dibangunkan untuk baca Quran, marah. Dibangunkan untuk tahajud, marah. Ada teman saya, tapi jangan ditiru. Teman saya, tidak saya sebutkan namanya, bikin sholat duhur berhadiah di luar Jawa, khusus hari Rabu. Jadi kalau hari Rabu ada undian berhadiah khusus sholat duhur hari Rabu. Maka kalau hari Rabu itu di YouTube tuh ada. Hari Rabu itu teman saya yang bikin. Hari Rabu itu penuh masjid yang besar, pegawai negeri, guru-guru, polisi, tentara, ustaz, sholat semua. Tapi khusus Rabu, khusus hari Rabu. Hadiahnya apa? Hadiah pertama mobil Innova. Iya betul. Hadiah kedua mobil Avanza. Penuh hari Rabu. Selasa sepi, Senin sepi, Kamis sepi, Ahad sepi, Sabtu sepi. Yang ramai cuma hari Rabu. Hadiah pertama Innova, hadiah kedua Avanza. Tak tanya, orangnya tak tanya sendiri. Itu uang dari mana, Pak? Yang Innova mobil saya sendiri, Kiai. Yang Avanza mobil istri saya. Kenapa khusus Rabu? Kenapa cuma ada Rabu? Daripada tidak. Loh, jawabannya begitu. Daripada apa? Tapi akhirnya sholat hari-hari biasa sepi. Yang ramai cuma hari Rabu. Masya Allah. Ada lagi sahabat saya, pengusaha listrik, bikin terawih berhadiah khusus 20 Ramadan ke atas. Itu kupon baru dibagi. Akhirnya tanggal 1 sampai tanggal 19 sepi, gak ada orang. Mulai rame tanggal 20 karena kupon berhadiah baru dibagi. Ini apa-apaan ini? Ini orang tidak ulul albab. Sholatnya tidak ulul albab, bukan akal murni, ya kan? Karena apa? Karena terangsang dengan hadiah, bukan panggilan Allah, bukan panggilan azan yang menggerakkan dirinya, kakinya, tangannya, kepalanya, tubuhnya pergi ke masjid, bukan digerakkan oleh azan, tapi digerakkan oleh hadiah. Ini akalnya tidak murni. Akibatnya apa? 1 Ramadan sampai tanggal 19 itu sepi. Akibatnya apa? Selain hari Rabu itu sepi, cuma hari Rabu. Akhirnya dia dipanggil di TV One waktu itu. Saya masih dipanggil di TV One karena ditegur oleh MUI Pusat. Bikin sholat Rabu, hari Rabu berhadiah. Ini Masya Allah, ada saja di Indonesia. Di Indonesia ada saja. Karena apa? Apa-apa ada. Jadi
ada apa-apanya, apa-apa ada. Masya Allah, ruwet sekali, ruwet ya, ruwet. Karena apa? Hatinya tidak ulul albab, tidak ulil albab. Terakhir, Imam Tobari. Kenapa kami mengambil tema tersebut? Karena Isra Mi'raj, Isra dan Mi'raj itu adalah ayat pengetahuan. Linuriyahu min ayatina, aku perlihatkan kepada Nabi Muhammad di antara ayat-ayatku. Linuriyahu min ayatina, itu Isra. Aku perlihatkan kepada Muhammad hamba Allah dari sebagian ayat-ayat. Jadi Isra itu mukjizat pengetahuan. Karena itu kami mengambil tema tentang kajian ulul albab, ulil albab, ulil nuha dan ulil absar. Itu kajian tasawufnya ya. Nah, orang berilmu, apa gambarnya orang berilmu yang kuat, yang kokoh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man barrat yaminu, man barrat yaminuhu, orang yang kalau bersumpah itu tidak dilanggar. Barrat itu bagus, tidak pernah dilanggar. Yaminuhu, sumpahnya. Man barrat yaminuhu, satu. Yang kedua, wasadaqa lisanuhu. Yang kedua apa? Wasadaqa lisanuhu, lidahnya jujur, tidak suka bohong. Jangan sampai bohong. Kalau salah, mengaku salah. Sudah sholat? Belum? Mengaku belum. Itu jujur. Wasadaqa lisanuhu, lidahnya jujur. Kalau dagang yang jujur, jual sepeda motor, harganya berapa Pak? Harganya 3-4 juta nih, sepeda motor yang sudah second, sudah lama. Saya jual 4 juta Pak. Masih bagus Pak sepeda motornya. Ya alhamdulillah, cuma pernah kecelakaan 7 kali. Ceritakan. Ketika jual itu ceritakan, kalau riwayat sepeda motor ini pernah jatuh 7 kali. Jangan diceritakan bagus-bagusnya, ceritakan kekurangannya, jujur. Itu namanya jujur. Wasadaqa lisanuhu, lidahnya jujur. Yang kedua, yang ketiga, wastaqama bihi qalbuh. Wastaqama, hatinya istiqomah. Hatinya istiqomah. Semangat di masjid bukan hanya puasa Ramadan. Sehari-hari semangat di masjid. Buatlah masjid tiap hari ramai seperti malam ini. Bukan hanya malam ini saja, buatlah setiap hari, setiap waktu sholat masjid ini makmur ramai seperti malam ini. Itu namanya istiqomah. Bawa anak-anakmu ke masjid, ibu-ibu ke masjid, anaknya wajib ada yang dibawa. Bapak-bapak ke masjid, anaknya harus ada yang dibawa untuk mengkader anak-anak menjadi orang yang cinta masjid. Jangan biarkan diri kita ke masjid, anak kita tidak ada di masjid. Bawa anak kita, latih anak kita untuk terbiasa ke masjid. Wastaqama bihi qalbu, istiqomah hatinya. Sudah berapa itu? 3 ya. Man barrat yaminuh,
wa sadaqa lisanuhu wastaqama bihi qalbuhu wa affa batnuhu wa farjuhu, wa affa batnuhu wa farjuhu, dan terjaga perutnya terjaga, tidak kemasukan barang haram. Perutnya terjaga, enggak kemasukan barang yang enggak jelas. Wa farjuh, farji, kemaluannya terjaga. Apa kata Rasulullah? Fadzalikar rasikhu fil ilmi, maka itulah orang yang kokoh ilmunya. Fadzalika, maka itulah ar-rasikhu, orang yang kokoh fil ilmi, di dalam ilmu. Itulah orang yang kokoh ilmunya. Ini yang disampaikan Rasulullah SAW, dikutip oleh Imam Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, karya Muhammad bin Jarir At-Tabari. Jadi itu ukurannya. Ukurannya berapa perkara itu? Man barat yaminu, sumpahnya selalu tepat. Wasadaqa lisan, lidahnya jujur. Wastaqama bihi qalbuhu, hatinya istiqamah. Wa affa batnuhu farjuh, perut dan farjinya terjaga. Berarti berapa itu? 4 ya? 4 itulah tanda orang yang berilmu kuat. Kuat ilmunya, bukan orang yang ngarang kitab, orang yang hafal ini, bukan itu. Bukan orang yang intelektualnya tingkat tinggi, S1, S2, S3, sampai kedinginan, kebanyakan S. Karena apa? Sekolahnya itu S1 sampai S3, kebanyakan S, akhirnya kedinginan. Saking banyaknya S sampai kedinginan. Fadzalika ar-rasikhu fil ilmi, maka orang itulah yang kokoh dalam ilmu. Inilah tujuan Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mumpung kami bisa sowan di sini, kami juga kalah berkah dari ulama-ulama Banyuwangi, karena di Banyuwangi banyak ulama yang saleh, banyak para kiai yang saleh, dan penduduknya pesantren, cinta ilmu, cinta ulama, dan ahli sunnah wal jamaah. Semoga dilindungi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, tanah kita dibersihkan oleh Allah dari mala bahaya, dijauhkan oleh Allah dari musibah, dicukupi rezekinya oleh Allah, dan anak cucu kita dijadikan anak cucu yang salih-salihah, berguna, bermanfaat, dijaga oleh Allah, mandiri dalam rezekinya, mandiri dalam ilmunya, mandiri dalam kehidupannya, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harapan kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma afina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanakallahumma la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Itulah acara demi acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Besar Ar-Raudhah. Kami sebagai pembawa acara kurang lebihnya maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad
وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى أحمد المصطفى دوى سماحا مقيد من لذنبه نداما أحمد المصطفى دوى سماحا مقيد من لذنبه نداما به أرجو الرضا وقبول التوبة وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وهدى رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين